Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Tahukah Anti seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, di sini ada teks tupai dan ikan gabus. Anti bisa membaca teks yang Ustazah tampilkan ini, membaca senyap di dalam hati. Nah, setelah membaca teks ini, nanti akan ada pertanyaan, namun pertanyaannya akan Ustazah jawab langsung. Nah, ini adalah sambungan teks yang tadi. Silahkan dibaca lagi, senyap di dalam hati. Nah, setelah Anti membaca teks tadi, di sini ada pertanyaan diagram. Ya, pertanyaannya akan Ustazah jawab. Jadi, perhatikan. Di sini yang pertama ada tokoh. Tokoh di dalam teks tersebut ada ikan gabus, ikan hiu, dan tupai. Kemudian, judulnya yaitu tupai dan ikan gabus. Setelah kita tahu judul, kemudian sifat dari tokoh yang ada di teks tersebut yaitu tupai memiliki sifat setia kawan. Ikan gabus memiliki sifat jujur. Ikan hiu memiliki sifat yang ganas. Nah, itu adalah sifat tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya tempatnya. Tempatnya yaitu di daerah Kalimantan Barat. Awal ceritanya ikan gabus sakit dan butuh obat. Akhir cerita ikan gabus sehat setelah makan hati ikan hiu. Nah, pesan moral yang bisa diambil yaitu kita harus saling tolong menolong. Nah, itu ya yang sudah Ustazah jawab. Kemudian di sini ada pertanyaan. 2 pertanyaan itu adalah latihan Anti. Yang pertama, bagaimana pendapat Anti tentang cerita tersebut? Kemudian hal baik apa yang bisa Anti pelajari? Itu tugas ya, Nak. Jadi jangan lupa dikerjakan di buku tulis. Baik, selanjutnya, tahukah Anti dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang dibuat dari kayu. Nah, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, kita pelajari ya pekerjaan pengrajin kayu sebagai berikut. Nah, Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Nah, kita simak teks berikut ini di dalam hati. Anti membaca kembali teks yang Ustazah tampilkan ini. Jika tidak jelas, Anti bisa lihat di buku, di tema ya. Kalau tidak ada di tema, itu cukup dilihat di sini, di video ini. Cukup membacanya di dalam hati. Kemudian di sini ada pertanyaan yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Yaitu meja dan kursi. Pertanyaan yang kedua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, ayah Beni menghasilkan barang karena pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Jawabannya, membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, pohon di hutan ditebang, kemudian selanjutnya kayu diangkut ke kota. Setelah itu pengrajin mengolah kayu tersebut menjadi meja dan kursi. Setelah menjadi meja dan kursi, pengrajin kayu menjualnya atau meletakkannya di toko mebel. Setelah itu, pembeli datang di toko mebel untuk membeli meja dan kursi. Nah, selanjutnya, berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Nah, di gambar ini terlihat pada tahun 1950 hutan yang ada di Kalimantan sangat hijau.
Nah, setelah itu berkurang sampai tahun 2020 saat ini berkurang penghijauannya. Nah, di sini menurut Anti bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan temanmu. Nah, dikarenakan kita belajar daring, tidak bisa untuk mendiskusikan dengan teman di sekolah, maka akan Ustazah jawab, Anti cukup perhatikan dan dipahami. Pada tahun 1950, hampir wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Kemudian pada tahun 1985 hutan masih lebat tapi agak berkurang. Kemudian pada tahun 2000 hutan semakin berkurang. Pada tahun 2005 hutan banyak berkurang, 2010 hutan hampir setengah berkurang. Nah, pada tahun ini 2020 hutan 3/4 berkurang. Artinya setiap tahun hutan yang ada di Kalimantan berkurang hijaunya. Nah, di sini ada pertanyaan namun akan Ustazah jawab langsung. Yang pertama, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Akan tetapi, pada tahun 2010, hutan hampir setengah berkurang. Nomor 2, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Banyak faktornya, salah satunya adalah penebangan pohon yang terus-menerus mengakibatkan hutan itu kurang hijaunya dan kelestariannya tidak terjaga. Nah, pertanyaan nomor 3, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus akan berdampak hilangnya kesuburan tanah. Nah, kemudian keanekaragaman hayati terancam punah karena hutan selalu ditebang. Jadi, makhluk yang ada di hutan itu tidak ada tempat tinggalnya. Kemudian, nomor 4, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Menyebabkan kekeringan, banjir, tanah longsor, kepunahan tanaman, dan hewan langka. Nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yaitu menerapkan sistem tebang pilih dan tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan di hutan. Kemudian mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nomor 6, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Nah, yang pertama, melakukan tebang pilih. Yang kedua, yaitu mengganti pohon-pohon yang telah ditebang. Nah, artinya ditanam kembali ya pohonnya setelah ditebang. Itu silahkan ditanam kembali, kemudian melestarikan keindahan lingkungan, tidak merusaknya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Dan yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Selanjutnya, pembelajaran 2 di subtema 3. Tahukah Anti di balik pekerjaan nelayan? Nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Di sini ada teks yang berjudul Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan.
Ini adalah latihan anti selanjutnya. Yang tadi itu pembelajaran 1 ya, Nak. Nah, ini adalah pembelajaran 2 di subtema 3. Di sini ada latihan. Ini soalnya nomor 1. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Yang kedua, sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Yang ketiga, sikap Pak Eko dan warga Kampung Nelayan mengaplikasikan sila Pancasila menurut Anti bagaimana? Sila keberapakah itu? Jelaskan. Nah, ini adalah tugas pertama di pembelajaran 2. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila itu yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan yaitu satu. Jelaskan maknanya dari sila Persatuan Indonesia. Nah, arti satu yang dimaksud tersebut adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat, walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda. Kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Selanjutnya kita akan belajar yaitu arti dari simbol Pancasila ini ya. Di buku juga ada, nanti silahkan dibuka bukunya tema 4. Di sini yang akan kita bahas yaitu Persatuan Indonesia yang terdapat pada sila ketiga yang melambangkan yaitu pohon beringin ya. Nah, jadi di buku Anti itu lihat di Ustazah lupa halamannya ya. Silahkan nanti buka di tema 4 pembelajaran 2 itu ada jelaskan arti simbol tersebut. Nah, simbol Pancasila ketiga ini digambarkan dengan pohon beringin yang memiliki akar dan sulur. Lambang pohon beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. Kemudian, bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Sulur dan akar pada gambar pohon beringin tersebut adalah lambang dari keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, arti simbol Pancasila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna yaitu yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Silahkan Anti kerjakan latihan yang sudah Ustazah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.